Ya, selamat siang. Coworking space adalah suatu tempat atau ruangan di mana berbagai company bisa bekerja atau berkumpul dalam suatu tempat yang sama. Dan dimulai dari tahun 2017 untuk di Asia Tenggara sendiri sudah bermunculan fenomena ini tersebut. Hampir 15% sudah bisa memanfaatkan coworking space. Apalagi di Indonesia, banyak sekali kota-kota besar digunakan bagi para pelaku bisnis seperti startup-startup yang memulai untuk bekerja dan menggunakan coworking space, salah satunya di Jakarta ataupun di kota Palembang. Dan siang hari ini kami berkesempatan hadir bersama dengan tim Healthy Marketing, bisa berbincang bersama dengan salah satu founder dari My Office Coworking Space, salah satunya coworking space yang ada di kota Palembang. Betul. Apa kabar Kak? Bisa diperkenalkan untuk teman-teman kita dari Happy Marketing. Oke, terima kasih teman-teman Happy Marketing yang udah mengundang kita ya, yang membantu kita juga mengedukasi tentang soal coworking space. Perkenalkan teman-teman semua yang mungkin belum kenal sama saya, nanti kalau di jalan ketemu ya negor gitu ya. Nama saya Jonathan Saputra. Kalau teman-teman di komunitas gitu ya, di Palembang biasanya dengan identik namanya Kojo gitu. Kojo, ya, berarti kita panggilnya Kojo aja ya? atau Bang Jo, bebas lah ya gitu ya. Saya orang Palembang asli. Sekarang aktifnya di dua. Pertama saya aktif di coworking space secara bisnisnya. Terus satu lagi aktif di komunitas ya, namanya Palembang Digital. Salah satu komunitas yang sampai hari ini saya pikir komunitas yang lumayan besar, yang berkomitmen di dunia digital yang ada di Sumatera Selatan atau di Palembang khususnya seperti itu. Baik. Dan bisa diceritakan sedikit untuk memulai karir untuk bisa membuka coworking space atau wadah bagi para pekerja khususnya di Kota Palembang. Di Kota Palembang untuk bisa memanfaatkan coworking space. Nah, jadi saya 2013 ya. 2013 waktu kuliah dulu orang tua sebelum itu orang tua mungkin ada bisnis gitu ya. Jadi tiba-tiba orang tua bangkrut gitu. Yang memaksakan saya lagi kuliah untuk membayar kuliah sendiri, terus berpikir keras untuk menciptakan sebuah bisnis. Itu terbentuk di awalnya ketika kenapa terjun di dunia bisnis gitu ya. 2013 saya buka sebuah software house company. Jadi dulu teman-teman nggak ada modal sama sekali. Jadi gimana bisa running? Saya memanfaatkan beberapa ruang-ruang yang ada di kampus. Jadi perpustakaan yang sepi saya pakai untuk bekerja dalam artian saya buka sebuah bisnis les komputer, les pemrograman untuk adik tingkat atau kakak tingkat yang ada di kampus saya saat itu. Nah, ya tujuannya satu karena the power of kepepet ya, karena orang tua bangkrut jadi mau keluarin biaya kuliah mau nggak mau lewat seperti itu. Usahanya berkembang 2012, 2013 tamat dari kampus, berkembang sampai dengan 2017 bergelut di bidang dunia digital, bergelut di bidang dunia software lah. Masih di software company. Iya, mitra kita lumayan banyak saat itu. Ada kepolisian, ada juga beberapa dinas, perusahaan-perusahaan juga kerjasama dengan kita untuk menciptakan teknologi informasi ya yang memberikan dampak buat masyarakat. Seiring berjalan waktu 2018 saya melihat kenapa digital literasi yang ada di Palembang gitu kayaknya nggak ada satu ruang untuk mereka bisa berkumpul gitu ya, untuk berbicara, ngobrol seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung gitu. Di sana kan kita lihat banyak banget komunitas-komunitas yang bisa mereka berkontribut, ngobrol, bikin sesuatu lah ya yang identik dengan dunia startup gitu. Nah, kebanyakan di kota besar itu mereka bertemunya di sebuah coworking space. Kalau teman-teman nggak tahu coworking space, mungkin satu tempat yang kita ngomongnya mungkin zaman dulu namanya rumah komunitas lah. Jadi tempat-tempat berkumpul, ngobrol, sharing, kopi gitu. Tapi sekarang dikemas lebih kekinian namanya coworking space. Nah, di situ saya mulai berpikir, waduh kalau di kota besar ada, atau kebetulan di Sumatera saat itu ada di Pekanbaru teman yang punya. Jadi saya coba di Palembang saya mencoba buat pola bisnis yang namanya coworking itu. Tapi kan butuh modal ya. Jadi nggak gampang karena coworking space identik dengan ruangan, identik dengan tempat yang bagus. Kalau anak sekarang bilang Instagramable gitu ya. Nah, itu jadi membuat saya mau nggak mau harus mencari partner, mencari investor gitu ya. Nah, di Palembang kalau dibilang soal investor lumayan sulit ya. Kecuali kalau kita buka toko
yang dimana konvensional jelas harga belinya berapa, marginnya jelas. Tapi kalau coworking kan apa, orang nggak tahu investor mana yang mau. Bersyukur ketemu salah satu tokoh orang Palembang yang bergelut di dunia pendidikan lama, namanya Pak Johannes Agustaruna. Beliau salah satu mentor saya juga. Saya ngobrol, dia lihat model bisnis dan dia ya mempercayailah tanda kutip untuk ya udah bukalah coworking space-nya, jalankan konsepnya. Kalau memang bisa menumbuhkan digital literasi yang di Palembang. Singkat cerita, 2018 kita buka coworking space pertama. Yang buat saya kaget adalah ketika pembukaan, teman-teman mungkin ini bisa jadi pola pikir juga ya, nggak suatu bisnis kita buka langsung wah gitu ya. Kita buka coworking space, nggak ada yang datang, Mas. Benar, ada proses. Nggak ada prosesnya. Kalau saya dulu banyak meja-meja, saya selalu ngomong sama teman-teman, saya selalu cerita dulu pertama kali buka lalat aja nggak mau nempel. Orang nggak ada yang mau datang ke sini. Kita di tempatnya ya, walaupun kita bilang tempatnya pinggir jalan, tapi akses masuknya juga harus naik tangga. Beda dengan di kota-kota besar yang harus pakai lift dan lain sebagainya. Ya itu membuat di saat itu membuat saya pribadi, wah apakah saya berpikir salah ya dengan model bisnis coworking? Ternyata Palembang nggak segampang itu ya. Singkat cerita ya kita tahu bahwa orang Palembang ini identik dengan kata mengedukasi ya. Harus turun, edukasinya door to door, ngobrol, ketemu dengan di kampung-kampung, di komunitas. Kita coba lakukan itu, bekerjasama dengan komunitas himpunan kampus dan lain-lain, dan akhirnya disitulah titik mulai awal coworking space My Office itu dilihat. Anak-anak kampus mulai datang, yang biasanya mereka kerjain di salah satu cafe shop, mereka main di coworking space di tempat kita. Yang biasanya mereka meeting, biasanya mungkin di ruangan lab, sekarang mereka ke coworking space kita. Bekerja sama dengan komunitas-komunitas, dan akhirnya sampai dari 2018 sampai sekarang My Office saya bilang dibantu oleh seluruh komunitas dan himpunan yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan, untuk mereka kenal sih, kayak gitu. Baik. Itulah cerita singkat mengenai tentang bagaimana My Office Coworking dari Kak Jonathan ini bisa ada sampai sekarang di Kota Palembang. Ya, saya secara pribadi sangat luar biasa ya, terinspirasi dari cerita Kak Jo bahwa dari The Power of Coworker tadi bisa dengan memeluangkan banyak sekali peluang-peluang bisnis atau menciptakan sumber daya manusia khususnya di Kota Palembang. Baik Kak Jon, untuk selanjutnya karena Kak Jon tadi menyatakan bahwa untuk mempromosikan atau memperkenalkan atau edukasi di artinya untuk di pasar Palembang itu terjun langsung ya ke kampus dan itu secara kita bisa melihat secara konvensional kan dan kebetulan kakak ini merupakan alumni dari salah satu kampus dari untuk teknologi atau computer science dan memanfaatkan digital tersebut kayak bisa diceritakan bagaimana Kak Jon dan tim dari coworking space bisa mempromosikan secara digitalisasi. Kalau kita ngomong secara marketing ya, saya bukan mengecilkan kota ini ya, tapi dalam artian memang butuh banyak effort, butuh banyak tenaga untuk bisa mempergunakan channel digital ini di Kota Palembang ini agar bisa diketahui banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Dulu di awal My Office mencoba menggempur seluruh marketing menggunakan digital. Entah mungkin kami yang salah menggunakan tools, saya kurang tahu, tapi saya lihat adalah effortnya sangat kecil, nggak terlalu besar. Sehingga yang membuat saya berpikir adalah harus berubah konsep marketingnya, konsep digitalnya. Ketika kita turun ke lapangan, saya melihat offline konvensional itu jauh lebih works kalau di kota ini di awal-awal ya. Tapi semakin kesini saya lihat digital itu justru berjalan untuk di luar kota ini ya. Artinya apa? Saya ingat My Office mendigitalisasikan konsep marketing itu yang menghubungin kita langsung, yang leads-nya tercipta. Ending itu adalah teman-teman yang dari pulau di luar kota Palembang. Jadi kita menggunakan digitalisasi platform yang ada ya, media sosial ya. Kebetulan kita dulu Google Gapura juga di sini kita kolaborasi bagaimana menciptakan ads yang baik di Google gitu ya, di digital. Itu kita buat, kita coba, memang berjalan 50 sampai dengan 60%.
Tapi yang menghubungin itu harus di garis bawah itu teman-teman yang dari luar pulau kota Palembang. Baik. Yang berjalan justru teman-teman Jakarta yang kontak dan lain sebagainya. Maka 80% pasar kita kemarin dari dunia digital, konsep digital itu teman-teman dari luar Palembang semua. Nah, di situ yang kita berpikir harus memutar ya, memutar pola. Oh, artinya digital dengan konsep yang kita buat kemarin hanya memakan satu segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar di pulau di kota Jawa lah ya, di luar kota Sumatera. Sehingga nah, marketing yang konvensional ini kita mencoba digitalisasi, kita coba mendorong untuk bisa dapat di segmentasinya Palembang gitu ya. Nah, 3 tahun kita mencoba, ternyata itu berat sekali dalam artian nggak berjalan maksimal dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditanya tadi bagaimana My Office mendigitalisasi, ya tadi satu, kalau misalnya teman-teman yang nonton pola bisnisnya ada di kota ini, harus berpikir lagi karena segmentasinya sangat sulit, edukasinya sangat sulit. Konvensional itu masih tetap berjalan di daerah seperti ini, walaupun leads-nya mungkin kecil, tapi jangan menyerah lah ya, itulah keadaannya gitu. Tapi kalau teman-teman digitalisasi untuk segmentasinya di luar itu akan sangat berjalan. Nah, 2 hal itu yang kita lakukan, simple aja sih yang kita digitalisasi itu lewat medsos, lewat Google. Paling banyak itu yang kontak kita di Google. Jadi kalau teman-teman cari di Google Coworking Space Palembang, kalau sampai hari ini saya cek sih masih nomor 1 ya. Nah, kebetulan kita pionir, teman-teman juga Google juga bantu, komunitas juga bantu. 2 itu yang sih kita lakukan. Terus kalau medsosnya seperti apa ya? Medsos paling kita update feed, bikin content writing yang bagus, giveaway yang bagus dan lain sebagainya. 2 hal itu yang kita lakukan untuk memperkenalkan My Office secara digitalisasi di pasar. Iya, baik. Dan teman-teman pemerhati sudah disampaikan oleh dari Kak Jo sendiri bahwa begitu banyak sekali tantangan-tantangan dan untuk dengan pemanfaatan dari teknologi dan digitalisasi dapat bisa memberikan dampak yang baik khususnya untuk My Office atau dari coworking space. Dan saya mau tanyakan sedikit Kak, dan saya begitu banyak penasaran karena kebetulan saya juga beberapa tahun tinggal di Jakarta dan begitu banyak sekali tempat coworking space ya. Dan pada saat saya kembali ke Palembang dan baru tahu kalau di Palembang juga sudah ada dan banyak sekali. Dan saya mau nanya sedikit Kak, bagaimana Kakak melihat peluang bisnis dari coworking space dan what is the ideas come from untuk bisa membuat office space di sini, karena kan rata-rata orang Palembang, bukan kita mendiskriminasi atau gimana ya, bahwa orang Palembang rata-rata pengen untuk bisa bekerja di salah satu official tempat atau tempat bekerja gitu ya, misalnya ada di kantor ini. Dan Kakak untuk idenya dapat dari mana, dan untuk memanfaatkan itu sendiri apakah ada tantangan-tantangan tersendiri karena segmentasi yang Kakak bilang tadi bahwa begitu berat dan banyak ya untuk bisa coworking space khususnya di Kota Palembang. Jadi menarik ya kalau kita ngomongin coworking space, sebenarnya coworking itu kan sebenarnya bukan, kami sepakat coworking space itu bukan kata benda ya. Coworking space itu kita sepakat adalah sebuah kata kerja. Artinya kalau kata kerja itu ada sesuatu yang harus, bukan benda mati lah, sesuatu yang harus berjalan setiap harinya gitu ya. Benar. Kayak kita makan itu kan kerja gitu ya, kita yang berkaitan dengan pergerakan lah. Jadi coworking space kita tanamkan adalah sebuah kata kerja, artinya harus ada program di dalamnya. Kalau kita ke mall, teman-teman, mall itu satu mall besar, kalau misalnya ada banyak tenan tapi nggak ada kegiatan, itu juga nggak hidup. Iya, benar. Coworking space seperti mall sebenarnya. Mall yang banyak tenannya, yang banyak office-nya, tapi yang ada kegiatannya di dalam itu. Tapi dalam scope yang lebih kecil dibandingkan sebuah mall gitu ya. Jadi itu pengertian dasarnya ya coworking space. Jadi kalau misalnya kita mau buka coworking space, bukan hanya soal tempat. Tadi di awal saya bilang harus tempat yang bagus, instagramable. Coworking space bukan soal meja yang bagus, bukan tempat yang bisa selfie gitu. Kalau di Jakarta teman-teman mungkin tower gede gitu ya, duduk di pinggir pakai beanbag. Coworking space ada musik gitu ya. Itu bukan, menurut saya pribadi itu tempat, tapi bukan coworking space. Tapi kalau coworking space yang berjalan adalah dia itu adalah sebuah sosok yang bisa menjadi ecosystem builder. Ecosystem builder itu apa? Kan coworking space tujuannya adalah tempatnya kumpul ya. Benar. Kumpul para industri kreatif, para teman-teman yang mahasiswa, siapapun itu. Tujuannya adalah bagaimana ini teman-teman yang berkumpul di sini nih mereka bisa saling kenal. Sebenarnya gitu. Itu paling simpel.
Jadi misalnya nih Mas Rian ya, Mas Rian datang ke coworking space sebagai arsitek misalnya. Kerja sebagai arsitek, kan alangkah bangganya ketika ada teman lain datang, misalnya dia ini adalah memang perumahan misalnya, office perumahan gitu. Kalau ketemu di satu ruang kan dapet tuh, kita nggak susah lagi cari partner bisnis. Masnya tinggal bisnis apa? Oh, perumahan, saya arsitek. Ujung-ujung kerjasama kolaborasi, terciptalah sebuah yang namanya perusahaan atau bisnis lah yang kecil gitu. Nah, coworking space sebenarnya kata kuncinya sih itu, bagaimana mempertemukan antar teman yang nggak kenal. Kalau kenal jadinya tempat nongkrong. Justru kita mempertemukan yang nggak kenal, tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu yang buat kita sampai hari ini mengedukasi, apapun latar belakang kalian, silakan datang ke coworking space. Di sini teman-teman bisa dapat networking, bisa dapat teman kerja, link network, apapun lah itu, bahkan jodoh ya. Kita nggak tahu ya, bisa jadi kan di sini gitu ya. Tapi kalau tapi kalau kita ngomong soal tempat yang bagus, kerja di tempat yang bagus, nggak ada ya benefitnya, mungkin kita nyaman ya. Tapi benefit lain adalah hanya ruangan. Tapi kalau kita bisa ketemu dengan teman yang baru, partner yang baru, tercipta sebuah ekosistem. Nah, di situ yang namanya coworking space, circle-nya terbentuk, ekosistemnya terbentuk, dan ujung-ujungnya muncul entrepreneur baru, model bisnis baru, startup baru, dan banyak hal-hal yang baru. Kalau teman-teman cari di Google, perusahaan-perusahaan gede itu banyak sekali yang munculnya dari sebuah coworking space. Jadi bukan soal meja, bukan soal tempat yang bagus, ada gedung yang gede, dengan pernak-pernik, desain yang bagus, Kalau secara bisnis, saya boleh ngomong ya, hitungan-hitungan coworking space tanpa program itu agak susah kita secara monetize ya, secara bisnis. Untungnya tuh nggak ada. Saya bisa ngomong kayak gitu karena kenapa? Ya kalau teman-teman punya gedung bagus dengan interior full bagus, berapa sih orang mau pakai satu kali kerja ruangan itu cuman misalnya satu meja 200.000, mendingan orang pergi ke sebuah cafe shop yang bisa yang dapat kopi segelas yang enak gitu ya. Tapi kalau di dalam ruangan itu dia punya program, aku kayak home, saya bilangnya bukan house ya, saya bilangnya home ya. Jadi rumah. Kalau saya mau kerja saya harus ke coworking space A misalnya, karena di situ saya ketemu teman yang lain. Pokoknya kalau nggak ke coworking kayaknya hampa gitu. Nah, definisi coworking itu sebenarnya yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mulai buat office gitu ya, coworking space dimanapun teman-teman berada, ya ciptakanlah itu. Kalau teman-teman simpelnya gini, nggak harus punya gedung dulu. Teman-teman punya tempat nongkrong, ngobrol sama owner, bisa nggak kita jadiin tempat nongkrong ini sebuah coworking space. Coworking space itu nggak hanya nyewain office, bisa jadi meja-meja kopi itu bisa jadi tempat ruang bertemunya mereka. Bikin sesuatu program bersama seperti itu. Baik, luar biasa. Dan itu adalah idea yang dimunculkan pada saat itu. Dan menarik sekali bahwa My Office Coworking Space ini yang telah dikatakan oleh Kak John bahwa punya main purpose sendiri. Dimana kalau kita ketahui bahwa coworking space biasanya untuk ada banyak sekali interior design yang bermunculan, ada music di sini di My Office Coworking, bahwa ada tujuan yang sangat esensial, yaitu bisa bertemu dengan orang lain dari company apapun, bisa untuk bertukar pikiran ataupun bisa menjadi sebagai suatu kolaborasi bisnis yang sangat luar biasa. Dan baik, tadi Kak John sempat menyatakan bahwa untuk dimulai dari My Office Coworking Space ini sejak tahun 2018. Benar, sudah 2 tahun dan kita nggak pernah nyangka bahwa di tahun 2020 ada COVID-19, ada pandemi dan bermunculan tahun tersebut. Dan bagaimana coworking space atau dari My Office dan Kak Jo sendiri untuk bisa mengantisipasi ataupun bisa melihat peluang bisnis di coworking space pada saat COVID tersebut, karena bahwa kita dilakukan ada social distancing dan beberapa perusahaan pun melakukan protokol kesehatan seperti bekerja dalam rumah, tidak keluar dan seperti itu. Bagaimana tantangan-tantangan dari Kak Jo sendiri dan dari My Office Coworking Space? Nah, kita beruntung ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, coworking space it's not about place, bukan sebuah tempat, sebuah kegiatan. Kita beruntung ketika pandemi, karena kita sudah terbiasa bikin program. Jadi kita mengalokasikan platformnya saja. Kita buat beberapa program-program yang online, yang tadinya offline jadinya online semuanya. Tapi kalau ditanya survive nggak? Wah, berat sekali. Saya yakin teman-teman semua berat sekali melawan COVID.
Kita sebelum COVID itu ada 34 company yang bergabung di sini. Ya, baik itu dia virtual office, membership maupun private office. Itu bablas semua, mereka cabut addendum kontrak yang mereka bilang saat ini kita nggak butuh office, Pak. Keluar ujung-ujungnya operasional kita terganggu dan lain sebagainya. Nah, ini ada cerita sedikit menarik ya. Saya beruntung mendapatkan teman-teman karyawan yang luar biasa buat saya, bukan karyawan, keluarga ya. Jadi waktu kita COVID habis, operasional kita terbatas ya. Saya cuma 4 orang di sini. Tim ya, gaji kita juga susah saat itu karena seluruh office kan keluar, mereka nggak bayar lagi. Jadi yang buat saya menarik ada satu kisah ketika kita COVID itu ketika mau gajian. Biasanya kan owner saya dapat juga gitu kan dari itu. Tiba-tiba ini kan kita harus potong ya. Owner nggak begaji, teman-teman karyawan harus begaji apapun caranya gitu ya. Tiba-tiba karyawan ini bingung, kaget juga seluruh karyawan ini membuat keputusan untuk memotong gajinya sendiri. Padahal saya nggak suruh mereka motong gaji, tapi tiba-tiba orang accounting saya bilang, Pak ini kami sepakat gaji yang kami dapatkan, ini kami potong semua Pak 50%. Wah kita kaget gitu ya, saya kaget, wah kenapa nih waktu kita meeting. Kami tahu ini agak sulit untuk bisa survive gitu ya. Ini saya merinding ngomongnya. Bener-bener ini pengalaman saya lah ya. Jadi tiba-tiba dikatakan SDM-nya ya buat saya sangat mengerti gitu ya. Terus saya bilang kita potong Pak ya sekian persen. Sebagian Pak kita hibahkan jadi gajinya Bapak. Wah waktu mereka ngomong itu gajinya saya. Waktu saya ngomong sama mereka apalah ini ya. Artinya segitu mereka mengerti akan keadaan gitu ya. Nah itu yang membuat saya saat mereka ngomong kayak gitu membuat saya semangat lagi dan berpikir kalau kayak gini terus office semuanya pergi, kita nggak dapat operasional, nggak mungkin tiap bulan mereka motong gaji untuk kasih saya, kan itu kan nggak etis gitu ya. Walaupun mereka bukan saya yang minta, tapi mereka yang mereka sendiri yang berinisiatif gitu. Jadi saya mencoba berpikir berulang-ulang. Waktu itu kalau nggak salah kita bikin program banyak banget, ada ODP lah, online dapat pengetahuan, ada PSBB lah. Waktu itu ingat puasa tahun lalu ya, kita bikin paket apalah gitu dan lain sebagainya, nggak jalan juga. Dan ujung-ujungnya saya berpikir apalah di era pandemi ini yang berkaitan dengan office yang tidak mengganggu standar protokol. Benar. Singkat cerita, saya melihat di pinggir jalan, sore-sore saya jalan, saya lihat kok banyak banget ruko yang tutup ya. Saya lihat ada beberapa lembaga kursus yang tutup. Terus saya pikir, why gitu ya? Apakah memang sekarang properti bisnisnya karena COVID harus tutup? Saya berpikir ya udah kalau gitu tutup aja Pak ya coworking. Saya sempat berpikir, tapi ada salah satu peluang saya lihat. Saya lihat kayaknya mereka tutup bukan karena mereka bukan karena mereka mau gitu ya. Pasti ada alasan. Ternyata setelah saya survei mereka tutup karena mereka nggak ada uang untuk melanjutkan sewa. Beberapa kursus mereka nggak bayar sewa, nggak bisa. Tempat. Terus mereka nggak punya standar protokol ruangan yang gede. Benar. Di situ saya lihat, wah ini peluang buat coworking saya untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Saya ajak mereka kerjasama, duduk, gini aja. Saya punya coworking space gede, tempatnya besar. Bagaimana kalau teman-teman lesnya bareng sama kita? Saya siapkan tempatnya, saya siapkan seluruh fasilitasnya. Teman-teman tinggal datang, ajak seluruh peserta bimbel ke tempat kami. Nanti kita bagi hasil. Berapa persen ke kita. Nanti dari situ ya kita lihat bagaimana perkembangan. Dan ternyata itu yang membuat coworking space My Office bisa survive sampai hari ini. Bahkan pendapatan kita bisa kali 3 dari sebelum COVID. Karena konsep yang kita kerjakan, saya bilangnya adalah kolaborasi pendidikan, kolaborasi edukasi, saya bilang gitu. Dan ternyata dilihat oleh beberapa orang, ada dari kampus A, lembaga B, lembaga C, lembaga D yang mereka ujung-ujungnya kerjasama dengan kita. Mereka bikin les di sini dengan banyak member dan memberikan kerjasama dengan kita, pembayaran dan lain sebagainya, dan sampai hari ini kita masih jalankan proses itu, masih jalan, dan itu yang membuat kita bisa hidup ya sampai hari ini ya saya bilang ya. Ya karena pertama tadi ada semangat dari timnya juga yang harus membuat saya berpikir, dan ada jalannya juga yang di atas memberikan cara-cara sehingga
lewatlah masa-masa sulit itu sampai hari Iya, ini. benar. Meskipun ada beberapa situasi ataupun kesulitan yang dihadapi, tapi kalau misalnya kita punya mindset yang bisa bahwa ada suatu peluang, ya itu bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari Kak Jo dan My Office Coworking Space. Baik Kak Jo, bahwa kita sudah banyak sekali menceritakan tentang bagaimana Kak Jo bisa membangun coworking space, bisa memanfaatkan peluang secara digitalisasi untuk market ataupun segmentasi dari coworking space di Kota Palembang, ya Kak ya? Dan yang terakhir, bisa nggak sih Kak, bisa kasih saran ataupun bagi anak-anak muda nih, khususnya di Kota Palembang ataupun sahabat-sahabat dari Healthy Marketing mengenai tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada ataupun dengan pengalaman dari Kak Jo bisa sampai saat ini atau sudah bisa dikatakan sukses untuk bisa memberikan lapangan kerja bagi SDM yang ada dan bisa membuka lapangan kerja dan ada coworking space di Kota Palembang. Pesannya simpel aja sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin Palembang ya, kita karena visinya kita di Palembang. Palembang itu salah satu kota yang besar. Saya bilang lahannya masih sangat hijau. Bisnis apapun yang ada di Palembang ini asal diedukasi semuanya pasti jalan, semuanya pasti bisa sukses. Tinggal 3 kata kuncinya. Pertama adalah apakah kita sabar itu dalam mengedukasi. Ya, saya ya coworking space pertama 2018 itu nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang mau buka coworking space. 2019-2020 sekarang banyak banget di Palembang coworking space. Itu yang membuat saya, wow, artinya dari kesabaran kita punya buah lah gitu ya, banyak teman yang ikut. Terus kedua adalah kuncinya adalah bagaimana kita harus bisa bernetworking. Sebagai founder bisa saja saya sebagai selaku bos misalnya santai-santai aja. Nggak bisa juga, kita sebagai founder sebuah startup, founder sebagai sebuah perusahaan, kita harus jadi leader yang baik, kita harus turun ke lapangan, kita harus lihat kondisinya seperti apa, mau nggak mau kita harus kenalan, malu nggak malu siapapun itu berkenalan sehingga terjadinya networking. Sehingga kalau networking terjadi, mungkin peluang bisnis lain juga jalan. Sabar, networking, dan terakhir adalah harus berani. Karena percuma ya, ada satu pepatah bilang kalau kita cuma ngomong soal ide, ngomong ide, saya mau bikin ini nggak ada eksekusinya, nggak akan jadi sesuatu. Benar. Jadi harus sesuatu yang berani untuk memulainya. Kalau kata dua startup gede itu mulai aja dulu, ya pasti ada jalan gitu ya. Benar. Dua startup gede kan tagline-nya sama, yang sekarang merger gitu ya. Nah, jadi 3 hal itu sih buat teman-teman yang mau mulai bisnis digitalisasi, kuncinya khususnya di Palembang, kuncinya adalah teman-teman harus sabar. Nggak ada yang semuanya instan, jual minuman yang dulunya mungkin kita nggak boba-bobaan mungkin ya, mereka juga sabar mengedukasi. Terus harus bernetworking ya teman-teman. Nah, kalau Rian tahu saya ini orangnya introvert, nggak bisa ngomong. Saya ngobrol sama teman-teman, saya ini banci seminar. Kenapa yang mau merubah saya jadi introvert jadi bisa ngobrol sehari ini? Dulu saya nggak berani ngomong kayak gini mas. Saya selalu ngumpet di mana-mana. Yang buat saya berani adalah saya melihat kalau saya introvert saya nggak bisa kenal sama orang banyak. Nah, networking itu sangat penting dan terakhir harus berani. Harus berani. Iya, selagi kita nggak ngelanggar sesuatu hal dan halal ya, kenapa harus takut gitu? 3 hal itu sih. Baik dari sahabat kita untuk dari Healthy Marketing bahwa itulah pesan-pesan dari Kak Jo ya untuk bagi pelaku bisnis atau anak-anak muda yang ingin berkecimpung seperti Kak Jo di coworking space. Yang pertama kita harus sabar dalam situasi apapun seperti COVID atau pandemi. Dan kemudian ada memanfaatkan atau networking itu sangat penting. Dan ketiga adalah harus berani gitu. Dan saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali insightful dari Kak Jo bisa memulai bisnis dan bisa inspire untuk anak-anak muda. Dan semoga coworking space ini bahwa saya secara pribadi bisa mengubah persepsi hari ini datang ke sini. Karena awalnya coworking space itu cuma tempat bekerja, ada laptop segala macam gitu kan, ada ngopis. Tapi dari My Office Coworking memberikan esensial yang tersendiri bahwa kita bisa human touch di sini. Kita bisa bertemu, bisa menciptakan link ataupun berkolaborasi untuk bisa mendapatkan peluang bisnis yang luar biasa. Baik, usai sudah. Terima kasih Kak Jo Terima kasih siang hari ini. Semoga semakin sukses. Amin. Dan coworking space bisa lebih banyak ada untuk dari teman-teman yang bisa menggunakan coworking space dari My Office Coworking. Terima kasih dan selamat siang.